Selamat siang Berto, kapan mau dibaptis? Sudahkah kau ada rencana mau dibaptis? Belum. Ya, nanti kalau ada kabari aku ya, biar aku hadiri pembaptisanmu. Gak usah lah. Kenapa nggak Eh, usah? Karena ini bisa saya diselamatkan dari neraka ke surga. saya punya pertanyaan di dunia. Ini Ya, pasal buat terbatas, apa pertanyaanmu? yakni Yesaya pasal 3 ayat 3 sampai 4. Tunggu. Yesaya pasal 3 ayat 3 sampai 4. Yesaya, sabar dulu ya. Ayo dulu Yesaya. Yesaya pasal 3. Oke. Yesaya pasal 3 ayat 3 sampai 4. Ya, Ya, Berto, maksudnya tunggu. ayat itu bagaimana tuh? Siap, aku buka dulu dong, sabar ya. Ini. Yesaya pasal 3, ayat 3 pasal 3 sampai 4 ya, aku bukakan. Tapi aku baca aja lah langsung dari ayat 1 karena dekat. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Mereka ini siapa? Maka kita harus merujuk kepada ayat 2, pasal 2 ya. Ayat 2. Nanti mau buka aja situ yang dimaksud mereka. Segala persediaan makanan dan minuman. Pahlawan dan orang-orang, hakim dan nabi-nabi, petenung dan tua-tua. Ayah Don, tunggu ya ini. Paham ya? Tunggu dulu. Apa ini? Ya. Saya lanjutkan lagi. Kalau begini, kok jadi terbalik kalau untuk tulisannya? Kalau tadi terbalik gambar, tulisan. Baliknya gini, tunggu tuh apa yang mau dibaca? Oke. Saya balik dulu, masuk sini, baru masuk sini. Ini balik. Oke. Udah. Baru balik lagi. Susah, ribet. Oke. Ya. Ayat 3. Perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir dan orang paham semua mantra, paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan mendesak-desak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Ya, yang mau ditanyakan apa Alberto? Jadi yang dimaksud Tuhan itu siapa yang akan dijadikan pemimpin di situ? Ya, maka kalau ini kita harus membaca dari pasal sebelumnya ya, karena tunggu baca dulu ya. Jadi tabib ya ini. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan telah rubuh sebab mereka akan perbuatan mereka melawan Allah, mereka tentang pemulihan manusia. Kulihat dulu ya. Ini. Ini ya. Begini. Maka sesungguhnya Tuhan Allah semesta alam akan menjauhkan dari Israel dan Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Ini orang-orang Sion sepertinya. Karena di sini dibunyikan wanita-wanita Sion ya. Mana tadi? Ini Sodom. Orang-orang Sodom. Mana tadi? Ini Sion. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang bukan Yahudi lah. Itulah tepatnya ku bilang ya. Karena ini bicara Sodom dan Gomora dan orang-orang Sion ini. Ya, apalagi yang mau ditanyakan? Itu saja. Halo. Ya, menurut kitab Wahyu mana yang duluan? Yesus datang kedua kalinya atau iblis dilepaskan dari penjara? Menurut kitab Wahyu mana lebih dahuluan Yesus datang kedua kalinya atau iblis di penjara? Itu pertanyaan yang paling bagus itu, Bah. Maka kalau kau kan berpedoman kepada kitab Yesaya ini kan, Wahyu, sorry. Ya. Wahyu ini masih sebuah penglihatan ya. Kalau di dalam penglihatan ini, pertama sekali Yohanes bertemu dengan Yesus Kristus ya. Ini. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Ya. Kemudian nanti kau baca ayat selanjutnya ada katanya
kerajaan 1000 tahun, ya. Baru iblis itu ditaklukkan. Nah, alam maut itu sudah ditaklukkan Yesus sejak kemarin-kemarin itu ya, ketika dia disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Jadi kalau kamu tanya mana yang lebih dahulu, iblis ditaklukkan atau Yesus datang kedua kali? Yang ya iblis sudah ditaklukkan kemarin dengan kedatangan Yesus yang pertama sekali. Jadi perbandingannya penaklukan iblis dengan kedatangan Yesus itu bukan yang kedua kali, tapi yang pertama sekali. Paham ya? Ada lagi? Coba buka Wahyu pasal 20 ayat 7. Ya. Wahyu 20 ayat ke-7. Wah, mantap ini. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ya, terus. Nah, mana yang duluan terjadi itu? Kedatangan Yesus kedua kalinya atau seperti Wahyu 20 ayat 7? Ya, kau bertanya tentang dilepaskan dari penjaranya. Ya. Oke. Bah, kenapa HP ku ini? Dulu. Bah. Sudah mati tega HP ku. Bah, nggak bisa lagi. Oh, bisa. Tunggu dulu. Jatuh kemarin, rusak dia. Ya. Kalau kau bertanya mengenai masa 1000 tahun ini, maka kita harus bisa memandang dari sini ya. Tunggu, dan ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Mog. Ini dia pergi setelah itu ya. Dan kau akan mengikuti, harusnya kalau kau mau mengatakan Yesus datang kedua kali, baru iblis itu dilepaskan, harus mengikuti ayat 21 kan. Lalu aku melihat lagi pada bumi baru, dan sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama, inilah yang kau anggap bahwa Yerusalem baru itu, dan disinilah kau lihat tata anak surga datang ya. Ini. Maka inilah yang membuat urutanmu menjadikan bahwa iblis dibebaskan lebih dahulu baru Yesus. Nah, pertanyaannya, siapa yang memenjarakan iblis? Kan itu lagi pertanyaannya, logikanya gitu. Di Wahyu 20 memang dikatakan, dan setelah masa 1000 tahunnya berakhir, iblis akan melepaskan dari penjara. Siapa yang memenjarakan iblis? Jawabnya adalah Yesus Kristus ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan sudah rantai besar di tangannya. Ya, ia menangkap. Nah, di sini memang dibilang malaikat ya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Dia yang mengikatnya 1000 tahun lamanya. Oke. Nah, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mematahkan radiasinya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya. Kalau aku melihatnya di sini, ya. Tapi kalian boleh percaya, boleh tidak, bahwa tunggu dulu. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, lalu iblis dan Satan, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang. Oh ya, ya. Kalau aku melihat sini, ini ada apa ya? Sejenis. Memang ini agak sulit kita kupas ya. Tetapi ntar ya. Karena ini masih penampakan bagi Yohanes ya. Belum disaksikan orang secara nyata seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Ini penampakan yang akan datang. Jadi sehingga kita agak-agak memang sulit untuk menerjemahkannya. Ya. Mereka lakukan tata orang-orang dulu dah sama mereka yang telah dipenggal. Oh, ini yang apa kemarin ya. Si orang mati bangkit, nah, 1000 tahun kebangkitan pertama. Oh, oke. Kalau di sini dikatakan, tetapi orang mati lain tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Di dalam Alkitab dijelaskan di Matius. Nah ini. Matius 28 ya, sebentar. 27 ayatnya ke-50. Sebentar. Inilah kebangkitan pertama kalian. Kebangkitan pertama itu di sini. Dan lihatlah, tabir batu suci terbelah dua di atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi kebangkitan pertama bagi orang-orang suci ini ya.
Itu yang dimaksud wahyu itu ya Matius ini. Kalau kita bicara kebangkitan pertama, maka tidak semua orang dibangkitkan kata wahyu tadi kan. Oh, Oke, Oh, ini hal yang mantap. Nanti aku bahas itu lebih detail ya. saja ya Berto. Luar Siapa biasa namanya ini itu? pemandanganmu. Roberto aja ya Berto. Oke, Luar ada biasa lagi yang mau ini kutanyakan? pemandanganmu. Oke, ada lagi yang mau kutanyakan? Tunggu dulu. Aku apakan dulu. Yesaya pasal 65 ayat 20. Sebentar ya, aku tes Tunggu mic-ku dulu. Aku apakan Suka dulu. kali mati. Tes. Oh, udah. Sebentar ya, aku tes mic-ku dulu. Suka kali mati. Tes. Oh, udah. Tes. Ya. Ya, sudah. Apa lagi? Yesaya Pasal 65 ayat 20. pasal 65. Yesaya pasal 65. Sabar ya. Yesaya. Yesaya. Kenapa kamu suka sekali dengan kitab Yesaya ini? Yesaya pasal berapa? 65. Ayat 20. Hah? Ya. Oke, aku bacakan aja langsungnya, nggak usah aku balik-balik lu kameraku. Repot aku bacakan aja langsung. Di situ tidak akan lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, ya, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sampai 100 tahun. Ya, pertanyaan yang bagus. Mengapa Yesus tidak sampai 100 tahun? 100 tahun. Ya. Apa lagi nih? Ya. Mengapa Yesus tidak sampai 100 tahun? Kenapa enggak kau tanya saja mengapa Yesus tidak sampai 1000 tahun? Biar lebih maju ya. Atau kenapa Yesus tidak sampai dunia kiamat? Misalnya begitu, dia menunggu dunia kiamat. Kan bisa saja kau bertanya begitu ya. Ya, pertanyaan ini memang suka-suka orang mengajukan kawan ya. Dan kalau kita menjawab memang agak-agak jadi lucu. Kenapa jadi lucu? Kenapa Yesus tidak sampai umur 100 tahun? Karena Yesus hidup di bumi. Kan begitu kan? Dan karena Yesus sudah mengatakan, sudah tiba waktuku, ibu. Aduh, ini ada lagi telepon. Nanti. Gimana apanya nih? Ya. Ketika Yesus waktu itu setelah dibaptis, dia mencari murid, maka Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan. Kenapa Yesus tidak sampai umur 100 tahun? Karena Yesus sendiri yang memilih. Yesus sendiri yang menentukan. Itu hebatnya Yesus. Dia menentukan tidak lama lagi aku akan diserahkan, disesa. Ya. Jadi setelah dia dibaptis, maka dia berbicara tidak lama lagi aku akan disesa dan diserahkan untuk disalibkan. Kan begitu ya kawan-kawan. Jadi kenapa Yesus tidak sampai berumur 100 tahun? Karena Yesus sendiri yang memilih. Jadi aku nggak bisa intervensi dan aku tidak tahu jawaban lain selain itu. Dan itu logika. Ada ayat. Apakah itu asumsi? Tidak. Karena di Alkitab dijelaskan Yesus setelah dibaptis, maka dia mulai mengabarkan Injil dan Yesus mengatakan dengan jelas, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Ketika disuruh mengubah air jadi anggur, Yesus bilang, belum tiba saatku ibu, katanya. Jadi sendiri Yesus yang menentukan ya kapan saatnya. Ya, ada lagi Alberto? Wahyu pasal 3 ayat 2. Banyak kali kok. Wahyu pasal 3 ayat 2. Atau kau bacakan aja lah, biar tidak ku buka-buka. Oke, saya bacakan ya. Saya ambil lagi dulu. Kenapa? Naik tangga. Oh, naik tangga untuk membaca Bible ya. Jangan naik tangga. Masa kau naik tangga kau baca Bible di atas? Duduk gini pun bisa baca Bible ya. Kalau naik tangga kau susah sekali, harus tinggi. Ya, apa Berto?
Oke, saya baca itu. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanku aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, di sini apa menurut Pastor Paters, Yesus punya Tuhan nggak? Punya Allah nggak? Wahyu 3 ayat 2. Oke, inilah dan tuliskanlah kepada malaikat ayat 1 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun pekerjaanmu aku mendapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, terus yang mau ditanyakan, apakah ini ucapan Yesus begitu? Ya, pertama, apakah ini ucapan Yesus? Yang kedua, menurut sang debaters, Yesus punya Allah nggak? Ya, oke. Ketika Yesus di bumi, kita sudah mengetahui Yesus berdoa. Dan Yesus mengatakan, Bapakku yang di sorga ketika di bumi ya. Dan apakah Yesus punya Allah? Yesus tidak punya Allah ya, tapi punya Bapa. Bedakan punya Allah dengan punya Bapa. Bedakan punya Tuhan dengan punya Bapa. Ya. Bapa itu adalah sumber. Ya. Sementara Tuhan yang disembah atau yang kepadanya orang sujud menyembah ya. Jadi firman itu mempunyai yang mempunyai firman. Firman tidak mempunyai Tuhan lagi karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Itulah sebabnya ada kekeliruan dalam pemikiran orang Islam. Orang mengatakan karena Bapa di sorga itu adalah Tuhan, maka Yesus dibilangnya bertuhan. Tidak, dia berbapa. Bedakan bertuhan dengan berbapa. Saya punya Bapa, Huta Galung. Saya bertuhan Bapa di sorga. Ya, karena saya manusia maka saya punya Bapa. Apakah saya bertuhan? Ya, saya juga bertuhan karena saya manusia. Tetapi kalau Tuhan itu sendiri atau firman itu sendiri, apakah dia punya Tuhan? Enggak, sebab dia keluar dari Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan itu sendiri. Sama seperti Alberto Agriawan sekarang. Suaramu itu adalah kuberi nama Alberto Agriawan. Paham ya? Alberto Agriawan ini, apakah dia mempunyai Alberto lain atau Tuhan? Tidak. Dia itu adalah Alberto itu sendiri. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Dia mengutus firman-Nya. Sudah. Apakah firman memiliki Tuhan? Tidak. Tapi memiliki yang mengutus? Iya. Apakah firman itu memiliki Tuhan? Tidak. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apakah dia memiliki Bapa yang mengeluarkan dia dari dalam dirinya? Iya. Pahami Alberto? Bedakan antara bertuhan, berbapa, dan sebagainya. Silakan, ada lagi? Ya, coba cari mana ya, yang takhta duduk seorang itu dia. Itu ada di kitab Wahyu juga. Takhta duduk seorang. Kalau nggak salah ke Wahyu 21 atau berapa itu. Ya sudah, itu dulu ya Alberto. Oke. Aku punya hutang sama kau ya mengenai mana lebih dahulu tadi apa? Iblis dirantai atau Yesus turun ke bumi gitu ya. Berto? Ya. Oke, terima kasih Alberto. Ya, ya, yang kita perlukan seperti Alberto ini kawannya, dia pertanyaannya itu sangat-sangat sederhana tapi sulit untuk dijawab ya. Ya, dan ingat saya tidak pernah menjawab dengan kalimat hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya memiliki jawaban hanya Tuhan yang tahu, saya wajib kalian tendang ya. Kenapa saya tidak suka mendengar jawaban hanya Tuhan yang tahu? Artinya saya tidak menguasai kitab suci saya. Ya. Kalau saya sudah sempat mengatakan hanya Tuhan yang tahu, itu adalah satu kehinaan bagi seorang Kristen. Kenapa? Alkitab itu mampu menjelaskan isinya sendiri. Tanpa perlu mengamis-ngamis kepada profesor doktor. Kalau kau mengamis kepada profesor doktor, artinya kau melakukan pembenaran, bukan kebenaran. Kebenaran bisa mengungkapkan kalau Alkitab menjawab dirinya sendiri. Tetapi kalau kau menggali dari profesor, doktor, atau buku-buku karangan manusia,
Artinya yang berfirman di dalam kitab suci itu bukan Tuhan, tetapi siapa? Manusia. Cuman manusia ini mengaku-ngaku Tuhan. Itulah sebabnya ucapan manusia ini dikumpul-kumpulkan, dijadikanlah firman Tuhan. Paham ya? Bagi ajaran Kristen, jikalau ada dalam kitab suci orang Kristen kau temukan sebuah kitab yang tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri, itu adalah bukan firman Tuhan, tetapi ucapan Tuhan yang diklaim, ucapan manusia, ucapan manusia yang diklaim dari Tuhan. Kalau dia firman Tuhan, pastilah kitab itu mampu menjelaskan seluruh pertanyaan orang terhadap kitab itu. Contoh tadi Andriawan bertanya kepada saya, kenapa Yesus tidak sampai berumur 100 tahun? Karena Yesus yang memilih. Ya. Itulah namanya kehendak bebas. Sudah tiba saatnya. Dia menentukan sendiri. Tapi kalau Yesus bilang belum tiba saatnya, sampai kiamat pun Yesus masih jalan-jalan di bukit. Seperti Highlander. Pak, ya, kalau bersama Sang Demeter kalian cerdas. Sebab hanya itulah yang bisa kuberikan kepada kalian. Lainnya tidak ada. Untuk melihat kitab suci palsu gampang. Erek-erek tidak perlu buku karangan profesor, doktor apa, ya, untuk membuktikan isinya. Kenapa mimpi tidak bisa dijangkau. Ya suka-suka orang itu menulis kawan. Erek-erek. Yang membuat itu siapa? Manusia. Tapi yang membuat mimpi itu siapa? Saya pun sampai sekarang tidak tahu siapa pencipta buku erek-erek ini. Luar biasa sekali. Melebihi Nabi dong. Kenapa saya katakan melebihi Nabi? Bagaimana dia bisa menuliskan mimpi-mimpi itu di sini? Kalau di dalam Alkitab ada satu mimpi yang sangat terkenal dan diterjemahkan oleh ditafsirkan oleh Yusuf. Wah, jangan bilang, wah kau bicara agama kayak Yusuf ada dalam Bible kok. Ya. Luar biasa. Yusuf bisa menerjemahkan itu semua kawan. Luar biasa. Mimpi-mimpi itu. Maka saya selalu pencipta atau buku erek-erek ini luar biasa. Begitulah buku yang sekelas erek-erek ini. Yang selalu diakui tidak terdapat perselisihan di dalamnya. Erek-erek juga tidak terdapat perselisihan di dalamnya. Kawan. Itu pengakuan manusia. Tetapi kalau kita teliti erek-erek, apakah tidak terdapat perselisihan di dalamnya? Dia akan terdapat perselisihan ketika kita bawa ke dunia nyata. Aku bilang mimpi di patok ular 87 misalnya. Ya. Saya mimpi patok ular, arti mimpi saya 87. Wah ternyata enggak. Arti mimpinya mau kawin. Bukan angka 87 misalnya kan. Dan banyak lagi. Buku yang sejenis erek-erek ini selalu diklaim tidak ada terdapat perselisihan di dalamnya. Ya erek-erek kan tidak ada perselisihan di dalamnya. Paham ya? Tetapi ketika dibawakan ke dunia nyata, dibawakan kepada pikiran akal sehat, bukan kepada pikiran kaum keledai atau Kejadian 16:12, maka dia gagal menjadi kitab suci. Kenapa? Untuk membenarkan isi kitab suci erek-erek ini, ya, maka diterbitkanlah banyak buku-buku lain. Kalau buku erek-erek kan nanti ada buku kayak Primbon, buku apa kan, buku orang Cina itu banyak ramalan-ramalan dibuka lah. Oh ini artinya ini atau oh ini benar-benar oh ini. Tidak ada ubahnya kitab ini seperti kitab erek-erek. Ya. Ya. Yang untuk membenarkan, bukan kebenaran yang ditampilkan di situ, tetapi bukan ucapan manusia. Ciri-ciri kitab suci palsu yang membutuhkan ucapan manusia untuk meluruskan atau membenarkan isi kitab suci tersebut. Tetapi kitab suci yang benar-benar dari Tuhan tidak membutuhkan profesor, doktor, pendeta, pastor, hantu belau untuk menjelaskan isinya. Tidak perlu kamu. Pahami kalian dulu itu betapa luar biasanya Bible itu. Bible tidak pernah membutuhkan buku karangan profesor, doktor, hantu belau. Tidak perlu kamu. Tetapi buku palsu, buku seperti erek-erek itu yang diklaim tidak memiliki kontradiksi di dalamnya, karena buku erek-erek pun diklaim memiliki kontradiksi di dalamnya. Paham ya Bapak? Ketika dibawakan ke dunia nyata untuk menjawab pertanyaan dunia ini, dia tidak mampu. Maka dikawal oleh jet tempur Sukhoi 57.
Inilah kitab-kitab lain, buku-buku lain, kawan. Ya, tak bisa lagi dijawab ini, sudah mereka buat garisnya. Apabila tidak ada manusia yang mampu menjawab, maka pendeta pastor, ucapan pendeta pastor bisa membenarkannya. Kan bahlul. Contoh loyo itu kawan, kalau ada orang Kristen beralasan begitu. Misalnya dijelaskan, wow, dicari buku ini tidak dapat, maka diterbitkanlah buku baru lagi. Menurut profesor, doktor ini, pendeta pastor ini, pendeta doktor, profesor doktor ini. Kan begitu. Itu adalah kepatuhan kitab suci kawan. Jangan bilang itu kitab suci. Oke. Hari ini kalian mendapat 2 pelajaran baru. Yang pertama, kalau kalian pernah mendengar ada jalan keselamatan dari neraka menuju surga, maka tidak perlu kalian bertuhan, tapi beragama. Itu aja cukup. Buatlah segala kejahatan. Jangan kau melakukan ajaran agama, tidak perlu. Ajaran Tuhan tidak perlu kau laksanakan. Itulah sebabnya semua orang-orang yang mabuk agama ini, yang beriman ada keselamatan dari neraka ke surga, mereka melakukan yang namanya brutalisme di muka bumi. Tidak perlu mereka membawa apa kawan, aduh udahlah, untuk apa aku berbuat baik? Oh masuk neraka kok nanti, biarin aja, orang aku ke surga juga kok. Kenapa kau bisa ke surga? Kau tidak melaksanakan amal perbuatan baik di dunia ini. Loh, untuk ke surga nggak perlu perbuatan baik. Yang perlu masuk neraka asal beragama. Kan jadi bodoh kita kawan. Kenapa orang suka suaranya belum tersambung? Apa iya? Aduh, sayang kali nih. Oh iya, ini masih jelek. Tapi jelek ya. Tes. Ini sudah bagus. Aduh, lambat tadi. Untung aku lihat ada kirim pesan. Udah 30 menit suara hilang. Sial kali kawan. Tapi ada tadi ya suara, tapi memang agak jelek mungkin ya. Bukan hilang. Ya. Oke. Ku jelaskan lagi. Jikalau ada jalan keselamatan, ini sudah bagus suaranya. Oke. Oh suara. Sudah bagus suara, coba dulu. Bagus, oke lah. Jikalau ada jalan keselamatan dari neraka menuju surga, mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah kau melaksanakan ajaran Tuhan. Jangan pernah. Tetapi cukup kau beragama, ikuti syarat agama, maka kau menjadi agama tersebut, tidak usah jalankan apa yang diajarkan Tuhannya. Ya. Kenapa hal itu harus saya katakan kepada kalian? Karena kebodohan masih melingkupi semua orang yang mengaku-ngaku beragama dan mengapling-ngapling surga. Duh, mana bisa kau masuk surga kalau tidak membuat kebaikan? Kau akan ke neraka. Biarin saja ke neraka. Sebab ada jalan keselamatan dari neraka menuju surga asal aku beragama. Bodoh enggak? Bodoh. Bodohnya itu kelewatan. Ini diimani banyak orang. Ya. Ini sangat biasa. Luar biasa kawan. Baru yang kedua. Ciri-ciri kitab suci palsu. Jikalau ada kitab suci yang membutuhkan ucapan manusia untuk membenarkan kitab suci tersebut, atau untuk pembenaran kitab suci tersebut, itu adalah palsu. Tidak usah percaya kawan. Ya, ini sudah ada yang naik ini. Sudianto, oh ini Pak Sudianto yang kemarin ya. Nah, silakan naik. Tunggu dulu ya. Sabar kawan-kawan. Kawan-kawan. Ya, halo Pak Sudianto. Halo, selamat siang bro. Ya, selamat siang. Silakan. Apa yang mau sampaikan? Ya, artinya kalau yang pertama, kalau menurut pendapat saya, jalan keselamatan itu harus, kalau di umat Kristen harus tentukan dulu siapa sebenarnya Tuhannya bro. Ya betul. Siapa dulu Tuhannya bro.
Ya, betul. Terus? Ya, begitu. Kok Itu tumben saja dulu, cerdas? bro. Kok Hah? tumben cerdas? Kok tumben cerdas? Ya iyalah. Wis, enggak iya dong. Iya dong. Ya. Begitu, bro. Jadi Ya. harus yang pertama harus Ya. bisa membedakan mana pencipta dan ciptaan, bro. Ya. Kayaknya begitu. Oke. Menurutmu siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Yang bisa mengampuni dosa manusia ya Sang Pencipta lah. Ya. Sang Pencipta. Jelas kita Ya. berdosa. Manusia berdosa. Ya. Jelas yang bisa menghapus dosa adalah yang menciptakan manusia. Ya, terima kasih. Pernah nggak kau dengar batu penghapus dosa? Nggak ada batu penghapus dosa. Nggak ada batu penghapus dosa. Ya, Gimana terima batu kasih. penghapus dosa, bro? Nanti coba kau yang menghapus dosa adalah Tuhan. Maka ternyata ada di muka bumi ini sebuah batu yang bisa menghapus dosa manusia. Berarti itulah Tuhanmu. Oke. Terima kasih Pak Aryan Suyanto. Ada lagi yang mau disampaikan? Biar batu kita... di mana, Pak? Batunya batu di mana? Hajar al-Aswad maksudnya. Enggak, aku enggak bilang itu, nanti kau cari saja. Oke, sekarang kriteria Tuhan kedua. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan lah. Nggak mungkin manusia. Nggak mungkin Yesus. Ya. Yang pasti Allah. Nggak mungkin Yesus, Bang. Ya, apakah kau yakin sama dengan saya ciptaan juga, sama dengan Abang. Apakah kau yakin Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi? Yakin lah, aku nggak yakin. Ya. Siapa Tuhanmu itu? Ini Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Yesus, bro. Yang menciptakan Yesus, yang menciptakan dirimu. Yang menciptakan si Paulus. Ya, betul. Sekarang aku tanya kau, hari keberapa daratan, masa keberapa daratan diciptakan Tuhanmu? Sebukti sebagai dia pencipta langit dan bumi. Nah, begini bro, begini. Aku pun bisa mengaku pencipta langit dan bumi. Gak perlu Tuhan, aku pun bisa. Aku pun bisa mengaku pencipta langit dan bumi. Aku bilang, akulah pencipta langit dan bumi. Cuman ketika ditanya orang, pada hari keberapa kau cipta matahari? Aku bilang, penting aku menciptakan langit dan bumi. Halo, menurut ajaran Kristen, tidak bisa. Harus. Kalau kau pencipta harus berani kau katakan, hari pertama ini kuciptakan, hari kedua ini kuciptakan. Begini bro. Makanya aku bilang, belajar kau banyak, cari buku ya banyak. Ya. Halo, dengar dulu bro, dengar dulu. Siap. Begini, sekarang Tuhannya dulu ditentukan. Siapa? Kemudian kan setelah dapat Tuhannya, dengar dulu, domba. Kan sudah kita tentukan tadi. Saya bilang, siapa pencipta langit dan bumi? Apakah Tuhanmu? Iya, Tuhan saya. Siapa namanya? Ini ya. Hari keberapa daratan diciptakan atau masa keberapa? Kau nggak tahu. Stop. Sebenarnya begini, stop. Kan konsepku Allah. Silakan kau bantah Allah. Ya, sudah aku bantah. Aku nggak membantah. Aku hanya menanya sebagai pembuktian Tuhanmu pencipta langit dan bumi. Masa keberapa daratan diciptakan? Coba kau jelaskan kepadaku. Itu tidak penting, bro. Terhadap konsep ketuhanan tidak penting itu. Tidak penting itu, bro. Sekarang apa? Tidak penting. Ya, sekarang apa yang membuat kau berat bertuhan? Sekarang apa yang membuat kau berat bertuhan kepada Yesus? Oh, silakan. Yesus ini ciptaan, bro. Dia dilahirkan oleh si Ibu Maryam. Jadi Yesus menurutmu, Yesus makan, Yesus berak. Jadi menurutmu, jadi menurutmu Tuhan itu tidak menyusui, tidak berak, tidak makan, tidak dilahirkan. Apakah begitu? Ya. Berarti Tuhan kau batu. Batu tidak menyusui, tidak berak, tidak dilahirkan. Yang mana Tuhanmu? Coba definisikan. Oh, jadi dasarnya di situ. Jadi Tuhan harus berak, Tuhan harus makan. Saya tidak bilang harus. Saya tidak bilang harus. Kau yang mendefinisikan. Apa keberatan kau? Kenapa Yesus tidak Tuhan? Kau bilang karena Yesus makan, Yesus berak, Yesus menyusui. Oke. Berarti kalau tidak melakukan itu Tuhan. Iya, kau bilang batu tidak menyusui, tidak makan, tidak berak. Berarti Tuhan kau batu, begitu. Oke, jadi Tuhan diperanakan.
Tuhan diperanakan menurut kalian? Kalau Tuhan mau, bisa kau larang. Kok Nggak perlu ketawa? repot-repot, bro. Nggak perlu repot-repot Tuhan harus dilahirkan, bro. Itu menurut Kalau dia- kau. Memang Iya. Tuhan bisa kau atur. Bisa kau atur Tuhan. Nggak Kalau perlu Tuhan mau. repot-repot, bro. Nggak perlu repot-repot Tuhannya begitu, bro. Aku Nggak tanya perlu. dulu kau. Kenapa kau keberatan kalau Tuhan dilahirkan? Loh, konsepnya memang Tuhan tidak dilahirkan, bro. Berarti Tidak kau ada lebih Tuhan hebat dari Tuhan. dilahirkan. Kau aja lah Tuhan. Tuhan. Berarti Sekarang- kau lebih hebat dari Oke, Tuhan. oke, sekarang aku tanya. Kalau memang Tuhan dilahirkan, bro, Tuhan dilahirkan, ya. Tuhan dilahirkan. Lantas siapa yang menciptakan Maryam? Ya, Tuhan itu juga. Kenapa rupanya? Oh, kalau begitu di belakangan nanti lahir di belakang. Masa ibunya duluan lahir? Ah, gitu, bro. Sebentar, bro. Bro, Sebentar. mana duluan Sebentar. anak, Sebentar. mana ibu, mana duluan konsepnya? Sebentar. Itu kan setelah Tuhan jadi melahirkan. Sebelumnya kan Tuhan di sana. Gimana sih kau? Tuhan di mana? Tuhan sebelum- pertama di sorga. Oh, Kemudian iya. dia menciptakan wanita. Baru dia terlahir dari wanita itu. Kok lucu begitu. kau seolah-olah Maria itu lahir sebelum dunia ada. Itulah yang sering ku bilang, keledai tetap keledai. Semua definisi yang kau bilangkan merujuk kepada batu. Tuhanmu nggak ada kalau itu kau buat. Bro, mana Ya. duluan mana yang duluan minum air? Ya, si Maryam atau si Yesus? Minum air. Ya. Ya, Yesus itu ada setelah Maria melahirkan. Pahami? Ya. Tentu yang lebih dahulu minum air Maria. Tapi Maryam. kalau Tuhannya kan lebih dahulu ada. Oke. Paham enggak kau mana Tuhan, mana? Ya, apa mau kau sampaikan? Ya, jadi ketika Yesus dilahirkan, di mana Tuhannya sudah di atas, tidak ada. Loh, itulah kau makanya aku bilang, menurutmu Tuhan itu batu. Ketika dilahirkan keluar brojol, Tuhannya hilang. Tuhan itu maha kuasa, maha kuasa. Dari batu pun, Iya. sekarang aku tanya dulu kau. Kriteria menurut kau, Tuhan kenapa tidak bisa punya anak? Coba jawab dulu. Untuk apa Tuhan repot-repot punya anak, bro? Dia punya kuasa. Tuhan Betul lah nggak kau perlu keledai. beranak, tidak diperanakan, tidak beranak. Dia hanya punya kuasa. Dia punya kuasa, Ya, tidak betul perlu kau dia harus keledai. dilahirkan, bro. Yang kutanya, kenapa Tuhan tidak punya anak? Bukan kutanya tidak perlu. Aku tanya kenapa Tuhan tidak punya anak? Memang kalau dikatakan Tuhan tidak beranak, bro, konsepnya. Ya kenapa? Kenapa konsepnya harus jelas? Cari di kitabmu kenapa Tuhan tidak punya anak. Baca baik-baik. Satu Esa, tidak beranak, bro. Kalau Siapa dia bilang Esa? beranak, dia beranak, bro, bukan Tuhan. Carikan. Oh, Bro, di dalam kitabmu, kenapa Tuhan tidak beranak? Karena tidak punya istri. Oke, ya selamat siang ya. Nanti kau gali-gali cari, nanti kau masuk lagi penasaran lah kau situ. Nangis lah kau situ. Kasihan kawan. Ya begini kalau berhadapan sama keledai. Apa yang diucapkannya nggak tahu. Kosong, semua kosong. Ya, apa kriteria Tuhan? Saya tanya dia tadi kan. Apa jawabnya? Wah, itu mana Tuhan tidak makan, tidak menetek, tidak berak, tidak kentut. Mana tuh makan karena berak, karena kentut segala macam. Berarti kalau tidak melakukan itu Tuhan, iya katanya. Ya batu itu mana ada berak, mana ada menyusui, mana ada kentut, mana ada Tuhan kau tunggu. Apa kriteria lain? Oh dia macam pencipta. Oke. Siapa yang kau? Apakah Tuhan kau pencipta? Ya Tuhan saya pencipta. Oke. Siapa namanya ini? Oke. Hari keberapa atau masa keberapa daratan cipta? Tak tahu. Aduh. Aku pun bisa jadi Tuhan kalau gitu aku bilang. Ya ini dah ada lagi naik dia 2 ya. Udah jam 12. Aduh belum makan. Udah banyak kali langsung. Tadi suji kali. Siapa yang muslim sini ya? Enggak tahu aku maunya yang muslim enaknya nih. Andi Amir, Yanti Laturenias. Oke.
Jangan lama-lama ya kalau Kristen, yang bisa lama-lama itu orang Muslim aja, biar ada kawan dialogku, biar mereka paham, tercerahkan. Halo, silakan Ibu. Ibu atau Bapak Iya. ini? Silakan. Ibu, ya saya izin Yahoo. nggak bisa buka. Ya, Horas, Bah. Yahoo. Horas. Ya, Silakan. tadi itu kirain Bapak belum kasih turun dia karena saya mau jelasin sama dia berdebat tadi masalah Yesus dilahirkan. Kita kan sebagai umat Kristen harus tahu kalau Yesus itu hanya menggunakan dimensi, artinya menggunakan Ibu Maria bukan karena dia maksudnya diciptakan. Kalau manusia kan diciptakan ada objek yang digunakan, sedangkan Yesus ini kan dia tidak menggunakan objek gitu, dia langsung ada tanpa hasil biologis. Itu yang akan tadi saya mau jelaskan ke dia gitu, cuman dia nggak tahu. Mudah-mudahan dia ada di bawah dan dia bisa dengar seperti itu ya. Jadi kasihan sekali kalau dia tidak mau mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Memang mereka masih dibutakan dengan hal-hal yang seperti itu. Jelas-jelas kan di Alkitab kita dikatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu. Artinya ya, walaupun dia dilahirkan, tapi kan dia di sana bukan hasil biologis gitu. Dia benar-benar Allah yang lahir dari roh gitu. Tapi kasihan sekali dia sudah keluar, Pak. Siap. Iya. Oke, gitu aja Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Pemahamannya selama ini kan hanya mudah-mudahan kalau ditanya tentang keselamatan kan selamat. Mudah-mudahan. Kalau kita ya pasti amin. Bagi orang percaya pasti selamat gitu. Karena Tuhan berfirman, iya kalau kita sudah jadi anak, Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita. Oke Bu, gitu aja Bu ya. Terima kasih Bu Yanti Lature Nias. Nias itu dari Kepulauan Nias. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati ya. Kawan-kawan, ya Ibu Yanti ini masih semangat ya, dia ingin sekali menyampaikan. Sama dengan saya dulu yang menyampaikannya begitu. Sekarang nggak gitu lagi Bu. Kalau Ibu nanti bertemu dengan mereka, kita balik. Keinginan mereka kita ikuti sekarang. Kayak tadi dibilang, mana dulu diciptakan, Maria atau Yesus? Dia nggak paham. Tuhan atau Maria? Yesus atau Maria? Ya Maria. Loh, Tuhannya mana? Katanya kan goblok kan. Loh, kan itu sebelumnya Bapa di surga. Maria itu ada setelahnya. Baru lahirlah Yesus. Kau yang tanya Tuhannya atau Yesusnya, kan begitu ya. Kita akan kecapean kalau kita menjelaskan, wah Yesus itu adalah citra Allah begini-begini. Capek Bu, penat ya. Sekarang coba kalian belajar, lihat cara saya menjawab. Gak perlu susah. Kenapa kau tidak suka Yesus sebagai Tuhan? Apa dasarmu? Ya karena Yesus makan, Yesus minum, Yesus menetek, Yesus berak, Yesus kentut. Mana Tuhan seperti itu? Oke, saya bilang batu, apakah makan, apakah apakah dilahirkan? Kan tidak. Berarti itu Tuhanmu. Selesai kawan. Nanti tonton ulang ya, video ini bisa ditonton ulang di YouTube. Semangat ya. Hal-hal seperti ini bagus kawan ya, untuk kalian buat untuk menambah ilmu dan untuk menjaga teknik daripada menjelaskan kepada mereka ya kawan-kawannya. Ini sangat harus kalian pelajari. Terima kasih Bu ya atas semangatnya. Ibu itu masih lurus. Kalau saya kan sudah belok dikit mah. Ya 99. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan ya. Kamu Muslim apa Islam atau Kristen? Asik sekali ini pembicaraannya. Muslim apa Kristen? Saya Muslim. Wah, terima kasih. Silakan. Ya, kalau menurut pandangan saya, Tuhan ciptakan agama itu enggak ada lain. Ini apa itu? Ya, terus. Kecuali untuk mencari ketuhanannya masing-masing. Jadi secara Islam mencari tentang ketuhanannya dengan secara Islam.
Yang Kristen mencari ketuhanannya secara Kristen. Jadi kalau dipadukan, ini akan terjadi perdebatan yang sangat panjang. Kan gitu. Ya. Nah, boleh saya tahu apakah Anda sudah menemukan Tuhan yang Anda cari? Kalau dengan secara Islam, saya sudah menemukan. Oh, coba apa yang Anda bisa jelaskan kepada kami bahwa Anda sudah menemukan Tuhanmu? Coba jelaskan. Siapa tahu ada yang tertarik kan? Tuhan itu kan nyata. Ya, nyata. Apa definisi nyata itu? Apakah bisa dilihat atau bisa dirasakan? Nyatanya kepada manusia. Kan gitu. Gimana nyatanya? Coba jelaskan dulu. Saya nggak ngerti nyata. Tuhan itu nyata. Nyatanya kepada siapa? Kepada manusia. Bagi saya nggak nyata. Kenapa? Sebentar lu. Bagi saya Tuhanmu nggak nyata itu. Makanya coba didefinisikan nyata kepada siapa. Apakah kepadamu atau kepada semua orang? Biar kami tahu. Kalau kami bilang nyata, bagi saya Tuhanmu nggak nyata. Demikian juga Tuhan saya. Bagimu nggak nyata. Jelaskan dong. Tuhan itu nyata. Nyatanya kepada siapa? Kepada manusia. Siapa manusia? Ya kan itu. Semua manusia. Nah, kan itu. Loh, berarti Tuhanmu nyata juga kepada saya. Berarti saya menyembah Tuhanmu dong. Tuhan itu satu kan. Loh, siapa bilang satu? Kau mau bertuhankan kepada Yesus? Tentu tidak kan? Dia tidak, itu kan kepercayaan agama Kristen, agama Kristen ya. Betul. Makanya Tuhan itu sebanyak agama karena dia percaya kepada Tuhannya masing-masing. Jangan kau bilang Tuhan itu satu. Karena kau bilang Tuhan itu satu, pergilah kau ke pura. Coba kau ibadah di sana, sholat di pura, bisa enggak? Sesuai tata cara mereka, enggak bisa. Jadi itu kan bahasa saya tadi. Itu bahasa saya tadi kan gini ya. Semua agama Tuhan ciptakan, ya. Ini keliru lagi, Pak. Tuhan tidak pernah menciptakan semua agama. Hanya agama Islam yang diciptakan Tuhan, diturunkan Tuhan. Jadi lama-lama saya pembela Islam ini. Gimana sih? Bukan seperti itu. Oke lah ya, saya ngalah. Ya, terima kasih, bukan seperti itu. Kalau bukan seperti itu, berarti Bapak menyangkal Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Enggak, saya tidak menyangkal. Intinya agama itu cara manusia, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing, kan gitu. Terus? Jadi Islam, bagaimana cara, coba jelaskan bagaimana cara Bapak mendekatkan diri kepada Tuhan, biar kami tahu. Ya sangat sederhana. Kalau caranya? Kalau ada nama, pasti ada orangnya. Ada zatnya, jangan orang. Nanti kira manusia. Terus? Nanti dulu lari ke sana. Contohnya untuk mencari, nih nama Bapak siapa? Maaf. Rudi. Pak Rudi. Nah, ya. Kalau Pak Rudi pasti ada orangnya karena ada namanya. Siap. Nah, ya kan? Pertanyaan saya, kapan nama itu diberikan? Apakah setelah saya ada atau sebelum saya ada? Nama itu setelah ada. Kalau manusia. Siap, oke. Kalau Tuhan? Kalau Tuhan, ya kita ini yang menamakan dia itu Tuhan, kan gitu. Ya, terima kasih. Berarti Tuhan itu seperti anak kita. Kita memberi dia nama. Terima kasih. Sebelumnya dia tidak punya nama. Terima kasih. Pak, kelemahan orang Muslim sulit menjelaskan Tuhannya. Kenapa sulit? Karena mereka itu, jangankan Bapak, Nabi pun tidak pernah mendengar firman-Nya. Yang ada adalah Jibril yang menyampaikan. Tidak pernah langsung mendengar. Tapi Musa langsung mendengar. Sehingga orang Israel mengenal Tuhannya siapa.
Sampai kapanpun Bapak, kalau ingin mengatakan nama itu, Bapak ingin menjelaskan, tadi Bapak udah keliru. Siapa yang memberi nama Tuhan adalah manusia, Bapak bilang. Kalau menurut saya benar, tapi menurut Islam nggak benar Pak, kalau Bapak memberi nama kepada Tuhan. Artinya Bapak memiliki anak Tuhan. Bapak memberi nama kan kepada anak. Atau kepada orang yang lain yang Bapak gelar-gelari. Ya. Oke Pak, terima kasih atas kebaikannya. Masuk room ini nanti belajar dulu, baru masuk lagi ya. Terima kasih Pak Yaya. Ya, terima kasih kawan. Kasihan kalau Pak Yaya ini semakin lama mengucapkan Tuhannya semakin lari. Kita belajar dari mana dia? Kalau ada nama berarti ada orangnya. Dia mau mengatakan nama Tuhan kami ini berarti Tuhan kami ada. Saya nggak suka itu bertanya-nya. Saya tanya, kapan nama itu diberikan? Setelah lahir atau belum? Ya setelah ada atau belum? Jangan lahir bilang ada. Karena kita menyangkut salah. Ya setelah ada baru diberi nama. Berarti dulu Tuhanmu nggak pernah ada. Baru diberi nama. Aduh. Kapanlah mereka ini pintar. Nggak bisa mendefinisikan Tuhan. Tuhan tidak beranak. Tuhan tidak menetek. Tuhan tidak diperanakkan. Tuhan tidak makan. Kentut, berak, segala macam. Kalian nggak usah emosi mendengar gitu kawan. Nggak usah marah. Cukup kau katakan, kalau itu definisi Tuhanmu, berarti Tuhanmu batu. Batu tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak berak, tidak makan, tidak kentut, dan sebagainya. Batulah Tuhanmu bilang. Diam itu kawan, aduh sudahlah. Orang itu yang mendefinisikan kan. Kita lanjut lagi ya. Ini kayaknya dari bawah ini. Andi Lau. Oke kawan-kawan, sampai jam 1 kita ya. Karena saya mau jemput anak sekolah lagi. Silakan Andi Layau. Oh, masih lama dia kawan. Masih plus. Wah, ini TikTok ini kristenisasi nih kawan. Kalau kita klik orang naik, tanda plus itu. Bawahnya tulisan undang. Nah, ini kristenisasi salib ini. Oke. Shandi kelamaan. Mungkin jaringan dia lelet atau gimana ya. Udah masuk Andi? Coba suara tes. Andi. Wow, belum masuk, hanya undangan tulisannya kawan. Karena banyak yang ngantri, kita lanjutkan dulu ya. Baru Zubar. Halo Zubar. Siang Pak Zubar, selamat siang. Silakan apa yang mau disampaikan. Bapak Kristen atau Islam? Islam, ya. Pak. Wah, terima kasih. Kalau ada yang Islam masuk, saya ucapkan terima kasih karena saya lama-lama jadi pembela Islam. Silakan. Iya. Pak, adakah dalil bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan atau sembahlah dia gitu? Nah, itu pertanyaan klasik yang sudah sering kami jawab. Ada. Ketika iblis mencobai dia, Yesus mengatakan, hanya kepada Tuhanmu lah engkau sujud menyembah. Karena saat itu yang dicobai iblis adalah kan iblis mengatakan sujudlah kau kepadaku katanya. Yesus menghardik hanya kepada Tuhanlah engkau menyembah. Di mana Pak bisa saya buka itu? Matius 4, silakan. Matius 4. Matius 4 ayat berapa Pak? Baca saja ayat 1 itu mulai sampai apa dia berkata hanya kepada Tuhanlah engkau sujud menyembah. Matius ya. Ya, baru Yohanes 13 ayat 13. Matius, berarti Matius 4 ayat 10 ini kan gini Pak ya. Ya kan? Baca dulu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, apakah iblis mau? Apakah iblis mau menyembah? Iya, tapi Yesus mengatakan ini kan Pak. Iya, makanya Yesus mengatakan hanya kepada Yesus Tuhan mengatakan iya kan, menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti hanya kepada Allah di sini Pak, Sang Pencipta. Jadi Yesus bukan Tuhan, betul ya Pak? Karena gini lah. Mana ada dibilang di situ seperti itu. Coba ayat 9 baca dulu ayat 9. Biar jelas ayat 9. Baca dulu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Ini kuberikan Pak ya. Ya, jika engkau sujud menyembah aku. Iya, ya kan? iblis minta disembah. Dan berkata kepadanya ya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku gitu kan. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Karena gini loh Pak. Yesus ini kan Pak, iblis ini kan di mana dalilnya diciptakan? Dia kan setara Bapak, berkuasa atas maut ini kalau dalam pembelajaran Bapak. Mana dalilnya iblis diciptakan, Bung?
Ku jelaskan ya, betul. Coba silakan. Dia Ku berkuasa atas jelaskan. maut. Iya. Berarti setara Bapa kalau tidak diciptakan ya. Silakan. Tenang dulu ya. Iblis itu adalah malaikat yang berubah menjadi tingkah lakunya menjadi iblis. Paham ya? Dari mana dikatakan iblis diciptakan? Kan begitu. Kita membaca Yohanes, diam dulu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia itu siapa? Yesus. Ibrani 1 ayat 2. Dia menciptakan segala sesuatunya. Jadi apapun yang ada, Dia menciptakan. Termasuklah di dalamnya malaikat. Maka malaikat ini melakukan pemberontakan. Ya. Nanti baca di kitab Yesaya, si ular tua, si ular naga, itulah malaikat pertama. Atau malaikat yang pendosa dibilang ya. Nah, perubahan sikapnya itu kenapa? Karena dia sudah menggoda Adam dan Hawa. Dialah bapa dari segala dosa, dialah dosa itu sendiri. Pahami dulu konteksnya. Silakan. Gini Bung, gini. Fokus dulu pembuktian Yesus Tuhan, jangan ke iblis. Jangan melebar-melebar. Iya. Ntar coba dibuka Yohanes berapa ya tadi? Ya, nah, Matius tadi dulu, Matius 9 dan 10 itu biar ku jelaskan. Iya. Nah, ini kan Matius. Nah, di sini kan maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia kan, dan lihatlah malaikat-malaikatnya datang melayani Yesus gitu loh. Jadi di sini dia menegaskan loh kan, Pak. Ku jelaskan dulu. Begini. Waktu itu iblis mencoba Yesus. Dikatakannya, "Kuberikan seluruh muka bumi ini kepadamu, sujudlah kau menyembah samaku." Apa kata Yesus? "Enyalah ke iblis, sebab ada tertulis, hanya kepada Tuhanmu lah engkau sujud menyembah." Katanya. Tuhan iblis itu siapa? Dan iblis tidak mau menyembah Yesus kan? Kenapa dia tidak mau? Itu harus kau ketahui, karena Yesus mengatakan dia Tuhan. Yang sedang diuji kan Yesus. Misalnya Bapak menguji aku, Rudi, begini, aku jawab. Nah, yang diuji kan Yesus, dia berhadapan muka ketemu muka ini. Ya, hanya kepada Tuhanmu lah engkau sujud menyembah, maka iblis pergi. Maka dari itu, semua yang tidak mau sujud menyembah kepada Yesus seperti iblis adalah iblis. Itulah sebabnya orang Kristen sujud menyembah kepada Yesus. Makanya orang di luar Kristen bagaimana? Tidak mau sujud kepada Yesus, ditunjukkan dalam Alkitab. Itulah contohnya iblis, tidak mau sujud bagi dia. Silakan. Oke, jadi begini Bung, saya bertanya tentang di mana Yesus menyatakan dia Tuhan dan di mana dia menyatakan kan dia itu adalah sembahlah aku gitu loh. Sementara di dalam Yohanes 20:17 atau Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar. Ya, satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Terus hukum yang terutama, Bung, cuma satu. Hukum yang terutama, Markus 12:28, ya kan? Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, gitu kan? Nah, di Bilangan 23 ayat 19, Allah sang pencipta itu bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 ayat 9, Allah sang pencipta bukanlah manusia, Bung. Sebentar. Gimana Anda memahami itu, Bung? Sebentar. Terus gini Bung, satu lagi ya. Ini kan tentang ketuhanan. Baca dulu Yohanes 13. Baca dulu Yohanes 13 ayat 13. Iya, poinnya kan satu-satunya. Jadi satu-satunya Allah yang benar, jadi Yesus yang diutus, ya kan? Oke, sekarang aku tanya kau. Apa yang membuat kau keberatan Yesus sebagai Tuhan? Coba jelaskan. Enggak, gini Bung. Sesuai yang tertulis di kitab di kitab kanon Anda itu kan yang di kitab yang Anda pegang sekarang kan bukan Injil. Itu kan kitab kanon, kitab gabungan yang sudah ada berisi Taurat, Mazmur Daud, sama surat-surat Paulus. Malah surat-surat Paulus pun tidak ada legalitas dari Yesus. Bahasanya dia itu Rasul. Tunggu, gitu kan? jangan melebar dulu nanti. Iya. Apa yang membuat kau keberatan menuhankan Yesus? Coba jelaskan. Maksudnya? Ya, kau kan keberatan ini bahwa Yesus tidak Tuhan. Apa yang membuat sesuai yang tertulis juga, sesuai yang tertulis kan di kitab Anda ini. Ya, makanya aku bilang. Dia hanya utusan, Bung. Dia Rasul. Ibrani 3 ayat 1. Dia Rasul, Bung. Sekarang aku tanya kau, bisa nggak Tuhan mengutus Tuhan? Kenapa? Bisa nggak Tuhan mengutus dirinya sendiri ke dalam dunia? Bisa, Tuhan mengutus Tuhan. Ya, bisa nggak Tuhan mengutus dirinya sendiri ke dalam dunia?
Ya, Bisa nggak? terus kamu jabarkan. Coba kamu Ya aku jabarkan. tanya, bisa enggak? Jawab dulu bisa apa enggak? Tuhan mengutus Tuhan. Maksudnya dia yang turun ke bumi. Tuhan mengutus Nggak, dirinya kita berbicara. sendiri. Bagaimana, Dek? Tuhan mengutus dirinya sendiri ke dalam dunia, bisa enggak? Tuhan mengutus. Dia yang turun atau dia mengutus, Dek? Kalau utusan Aduh. ya utusan, Dek. Tuhan Kalau dia mengutus. gini. Di dalam semua kitab, Dek. Tuhan itu tidak, Dek, saya serahkan kamu, Dek, ya, supaya kamu Ya. bisa sadar. Begini, Di Bang. dalam begini. kitabmu itu juga, Dek, Tunggu tertulis dulu. bahwasanya Tuhan Sabar. tidak Tuhan bumi tidak mampu menampungnya, Dek. Nah, Ya, kalau Tuhan turun makanya- ke dunia berarti kiamat ya, Dek. Betul ya, Dek? Ya. Nanti saya pahamkan makanya- kamu, Dek, gitu loh. Iya, Mungkin oke. Makanya pertanyaan saya kan itu udah punya kau dalil. Maka kau jawab dulu. Bisa enggak Tuhan mengutus dirinya ke dalam dunia? Jawab dulu. nah, ini sesuai kitab atau kita buang kitab? Ya sesuai kitab, silakan. Bisakah Tuhan sesuai kitab? Kalau dalam Islam nggak Ya. bisa, Dek. Gak bisa kan? Ya. Jadi berarti istilahnya Tuhan- gini, poinnya gini, berarti Tuhan mau Tuhanmu turun ke lemah. dunia. berarti Ya, maksudnya Tuhanmu bukan- lemah. Oke, gini. Berarti di dalam Lukas 1:37, Sebentar. iya, Kenapa? Lukas 1:37 saya paham, Dek. Sebentar. Saya paham. Kenapa kau melihat Tidak ada begitu? mustahil bagi Tuhan kan? Sebentar. Tidak ada mustahil bagi Tuhan kan di Lukas 1:37. Kenapa kau melihatnya begitu? Karena Tuhan kau lemah. Iya, Tuhan oke, kau oke, lemah, oke, maka kau oke, tidak oke. bisa menerjemahkan Oke. Tuhan kami. Oke, sudah? Ya, Sudah? silakan. Oh, Oke, terima kasih gini. mengaku Tuhannya lemah. Enggak. Oke. Jadi di dalam Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Betul ya, Dek? Ya. Betul. Terus, Sekarang ya. saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan di dalam kitabmu itu yang tertulis bahwa Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya? Silakan kamu jawab. Ya, aku Nah, jelaskan. Silakan. Tidak ada, Nah, ya. pertanyaan saya gini, Dek. Jawabannya cuma dua, mustahil atau tidak mustahil. Gitu loh, singkat. Sebentar. Kau tadi tidak ku berikan jawaban gitu kan, kau jelaskan. Wah, tidak mungkin. Kau kan panjang. Maka izinkan aku menjawab sesuai konteks, ya. Oke, silakan, Ya. silakan. Kalau kau baca ayat itu, jikalau Tuhan ingin, harus kau tambahi kata ingin. Loh, di Jikalau situ yang tertulis tidak ada itu, Dek. Di situ yang tertulis tidak ada mustahil bagi Tuhan, Dek. Coba kamu baca Ya. dulu dong. Jangan Ingat. pelintir-pelintir ayat, Dek. Ya, ingat. Semua itu berdasarkan keinginan Tuhan sejak semula. Baiklah kita. Artinya Tuhan ada keinginan. Itu menurut iman kami ya. Dari kejadian dibilang, baiklah kita menjadikan. Baiklah kita menjadikan. Artinya ada keinginan. Ya. Jikalau Tuhan ingin menciptakan Tuhan lain lebih dari dia, maka itu bisa. Bisa. Kalau dia ingin. Masalahnya dia tidak ingin. Contoh, kau buka Keluaran 7. Buka dulu Keluaran 7 ayat 1. Di situ Sabar, Tuhan ya. ingin Jangan lari di Lukas 1:37 ya, karena itu Ya. pertanyaan. Keluaran Berapa? 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Buka. Keluaran, Bacakan. 7 ayat 1. Bacakan. Keluaran tar ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya kan? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah, ya kan? Bagi Fir'aun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Tuhan berfirman kepada Musa, lihat aku telah menjadi Tuhanmu. Gini Adek, gini. Tunggu dulu, aku jelaskan. Oke. Cukup. Karena Oke, itu oke. kitab kami akan jelaskan. Oke. Maka kamu melihat jelas di Kitab situ. siapa ini, Dek? Kitab Musa, emang kitab kamu, Dek? Kitab Musa. Jelaskan. Yang kau baca itu ada dari kejadian Kamu kan sampai Injil Wahyu. katanya. Kamu kan Tunggu Injil dulu. katanya. Tidak, Oke. kitab kami dari kejadian sampai Wahyu. Jangan Tenang. kejang-kejang, Dek. Jangan kejang-kejang. Aku enggak kejang. Ini punyanya orang Yahudi. Iya. Slow. Bukan, slow, Dek. Itu punya orang bertuhan. Singap. Iya. Ya, slow. Memang Kalau- Yahudi cuma bertuhan satu di hukum Musa ya, Dek. Ya kan tidak ada Allah lain. Kalian yang menjadi Tritunggal kan? Yahudi, kalau kau bilang itu punya Yahudi, maka yang di Al-Quran ada Taurat dan Injil, itu punya Yahudi dan itu punya Kristen. Enggak ada, Dek. Itu di situ kita Islam mengimani, Dek. Dengar, percaya aja. Oke. Tapi Oke. Yeremia 8 ayat 8, kenapa Udah, kita telah diam. mengubah hukum Torah? Diam, Dan diam. 10 iya, entar dulu. Jangan melebar. Ini dulu. 10 hukum Torah kan Tunggu kamu sudah langgar. Iya kan, jangan ada ilah lain. Itu yang melanggar Nabi. Jangan ada ilah lain. Kamu kan ajaran tidak. Paulus Tritunggal kan? Mana ada ilah lain di hadapan kami? Nah itu Yesus, ada? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di mana Musa Makanya, menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Sebentar. Jawab ya, Makanya jawab. aku- Banyak kali Ya, pertanyaan ya. nih. Aku jawab. Makanya aku jelaskan. Iya, mana Musa Aduh. menyembah Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Diam dulu ya, sabar. Aku Oke. jelaskan. Aku sudah katakan, jikalau Tuhan ingin menjadikan Tuhan lain atau Allah lain, Musa saja diberinya contoh dijadikannya Allah.
Allah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Tapi tidak dijadikannya Musa ini memiliki kekuatan untuk mencipta. Bayangkan. Sedangkan Musa bisa diangkat jadi Allah. Apalagi Yesus. Pahami dulu. Pahami dulu. Paham nggak kau itu dulu? Itu dulu. Jangan lari-lari dulu. Itu dulu. Oke, dah paham. Udah. Sekarang aku tanya, menurutmu. Tar dulu dong. Lukas 1:37 gini, kamu belum menjawab itu, Dek. Iya kan? Iya kan? Jawab. Gini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang kamu jawab. Kamu harus konsisten jawab. A, B, B gitu loh. Tidak ada yang gitu kan? Jadi bunyinya gini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oke ya. Jadi saya tanya. Sebentar. Saya tanya dulu dong. Sebentar dulu. Oke. Menjadikan manusia jadi Tuhan aja bisa. Oke. Dia ingin menjadikan Tuhan yang lebih dari dia bisa. Tapi dia nggak mau. Oke, siap. Jadi gini. Ya. Jadi gini. Lukas 1:37. Jadi nggak usah tambah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke ya. Nah sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya? Silakan jawab, mustahil atau tidak mustahil. Itu aja. Saya sudah jawab, harus ada konteks dong. Loh, itu yang tertulis, Dek. Itu yang tertulis begitu. Kenapa kamu takut menjawab? Saya tidak pernah takut. Konteksnya itu, semua kehendak Tuhan itu adalah berdasarkan keinginan Tuhan, bukan berdasarkan keinginan kau. Kan itu ucapan kau, keinginanmu. Sesuai, Dek. Itu kan keinginanmu, bukan keinginan Tuhan. Bukan, itu yang tertulis, sayang. Itu yang tertulis di kitabmu. Betul. Yang ya tertulis kan? ada, sebentar. Tapi tidak ada di tempat yang tertulis itu, Tuhan ingin menciptakan Tuhan melebihi dia. Nggak ada. Iya, tapi itu kan sesuai pertanyaan saya, Dek. Itu yang tertulis sesuai. Betul, bukan, itu keinginanmu. Sesuai yang tertulis, itu yang saya tanya. Untuk mengujinya. Begini bertanya. Sebentar, keledai. Saya kasih analogi. Sebentar. Kalau kau ingin bertanya, kau cari yang ada di Bible. Contoh, mungkin nggak Tuhan turun ke dalam dunia? Maka kami jawab, mungkin. Tidak ada yang tidak mustahil. Jadi Yesus, ini keinginanmu yang kau suruh Tuhan melakukan. Bisa nggak Tuhan menciptakan? Itu kan keinginan kau, bukan keinginanku. Tetapi kau bisa bertanya kalau sudah ada contohnya di Bible. Contoh, bisa nggak Tuhan turun ke dalam dunia jadi manusia? Bisa. Yesus. Oke, sudah. Nah, di situ kan tertulis, Dek, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, itu kan makanya saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya? Kalau kamu begini, Dek, kalau kamu mau balik ke saya begini, gini. Kalau kamu mau balik ke saya gini, sekarang saya balikkan ke kamu. Nah, saya minta, apakah ada di dalam Lukas 1:37 yang tertulis di dalam Al-Quran? Begitu. Nah, sekarang kamu jawab aja. Itu kan yang tertulis seperti contoh Matius 5:39. Enggak, saya kasih contoh sedikit. Itu keinginan kau. Kenapa kamu takut menjawab? Katanya Tuhan bisa jadi ini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Bisa mengutus Tuhan. Begitu. Yesus. Sekarang ada enggak yang saya tanya kepadamu. Sekarang saya tanya. Sebentar. Ada enggak yang mustahil bagi Tuhanmu? Kubalikkan dulu kau. Kan kau suruh balikkan. Oke, balikkan. Nah, sekarang saya tanya. Di mana dalil itu tersebut berbunyi seperti Lukas 1:37? Silakan dulu, kamu cari. Berarti tidak ada di kitabmu. Berarti tidak. Mana coba? Coba dulu tunjukkan seperti yang tertulis di dalam Lukas 1:37. Itu compare gitu, sayang. Makanya gitu dong bertanya. Sebentar dulu. Kan artinya nggak ada kan? Ada nggak di Al-Quran seperti ayat Lukas itu? Tidak ada kan? Berarti tidak ada konteks pertanyaanmu. Karena tidak ada. Karena tidak ada, berarti Tuhanmu tidak bisa melakukan apapun. Kami menjawab kalau kamu bertanya seperti yang tertulis, Dek. Loh. Gak bisa seperti contoh gini. Nggak, saya kasih contoh di luar itu. Gini, di dalam ajaran kasih Matius 5:39. Gini. Misalnya, ajaran kasih Matius 5:39. Gini dong. Karena Tuhanmu lemah, aku nggak bisa bertanya apa-apa. Tetapi kalau kau bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah, baru aku bertanya. Orang kau sudah mengakui bahwa Tuhanmu tidak bisa melakukan apapun. Selesai, karena nggak ada ayatnya. Sabar dulu, jangan lu masuk di situ. Kamu udah tahu itu jawabannya. Gini. Seperti contoh di Matius. Bukan, Dek. Jangan ketawa paksa. Gini. Matius 5:37, Matius 5 ayat 39 ya. Begini. Kan tulisnya gini. Gini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, kami kan jadi di situ pertanyaan. Di situ ada apa namanya? Ada apa ya? Ada pertanyaan gini. Janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu. Oke ya.
Ditampar Itu pipi kiri, bahasan kasih pipi lain. kanan. Sabar dulu dong. Kita kembali Sabar dulu kepada Yesus tadi. Jangan itu Iya, masalah ini lain. sesuai konteks Tunggu yang tertulis. dulu. Misalnya contoh itu yang tertulis, itu yang kita Begini. tanyakan gitu, Dek. Ya, begini. Begitu. Nanti Aduh, aku gimana? sebentar. Enggak, saya kasih analogi sedikit aja. Silakan. Boleh nggak? Sedikit, Gitu. silakan. Jadi gini, Ya. janganlah kamu melawan. Nah, ini kan jadi pertanyaan berarti kalau misalnya Anda di dalam rumahmu ada ibumu perempuan, anakmu Ya. perempuan sama istrimu Ya. perempuan. Ya. Nah, datanglah penjahat. Ya, Dia apa-apainlah istrimu dan ibumu dan anak-anak perempuan. Sama ya kan? kalian itu aja pertanyaannya ya. Enggak, bukan lah. Berarti kamu jangan melawan. Itu yang tertulis, Dek. Itu deritamu, Oke. bukan derita kami. Tolong itu buka deritamu. ayat itu. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an saya kasih contoh. Boleh nggak saya? Dulu, jangan dulu. Oke, Itu oke, dulu oke. kita tuntaskan. Tolong buka ayat itu biar ku jelaskan sama kau. Buka dulu. Oh, Matius 5:39 ya. 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 Silakan. Udah jam 1. Jangan lari lah kau. Kenapa kau takut? Kamu berhadapan dengan penginjil terbaik, gitu loh. Nanti saya injili kamu. Penginjil sampah. Tuhan kau aja kau akui. Mungkin kamu baru pertama kali bertemu dengan saya, Dek. Kau belum pernah dengar ku tantang Tuhan orang lain. Nah, Bentar itu ya. Tahu kau. Jangan lagi kau. buka. Apalah kau samaku. Ya, Kamu buka, mungkin biar ku jelaskan. baru ketemu Kau saya, Dek. Makanya siap kamu nggak kaget, kutanyakan gitu kan? Al-Qur'an? Bertubi-tubi pertanyaan saya, tidak ada yang kamu jelaskan, Dek. Tidak ada yang bisa kamu menjelaskan Siapa bilang kepada nggak saya. aku jelaskan? Saya sudah jelaskan, cuman otakmu Itu nggak cuma sanggup. asumsimu, Dek. Tidak ada dalilmu. Kok asumsi? Kamu menjelaskan hanya Contoh, asumsimu. Yang tadi itu kan permintaan kau. Bahwa Tuhan bisa Kamu nggak takut menciptakan menjawab. sesuatu? Kenapa kamu takut menjawab, Dek? Kenapa? Tentang Aku sudah Lukas jawab. 1:37. Jangankan sebentar. Musa saja dijadikan Allah. Manusia di bumi aja jadikan Allah sama dia kalau dia mau. Dek, Yeremia 88, pena palsu telah merubah, Dek. Pena palsu di Matius, di Lukas 1:1-3, kitab yang kamu pegang itu dituliskan oleh Theophilus, kitab penyelidikan. Apakah harus dipercaya, Dek? Dengan bahasa-bahasa tulisanmu itu. Sekarang aku tanya kau. Sabar dulu. Al-Qur'anmu memerintahkan penulisan Al-Qur'an. Buka dulu. Sabar dulu. Penulisan Al-Qur'an. Tidak ada. Mana perintah di Al-Qur'anmu menuliskan Al-Qur'an? Di waktu Nabi Muhammad masih hidup jelas. Kami sanadnya jelas. Nabi Muhammad. Sabar dulu dong. Buka. Aduh. Lo kok gini. Kalau kamu bahas itu. Kalau kamu bahas itu tangannya sendiri untuk mengatakan ini dari Allah dan menjual dengan harga murah. Oke, sudah. Jangan kau bilang nggak ada. Oke, saya jelaskan ya, boleh? Ya. Oke, gini. Di dalam Quran Asy-Syura ayat 192, 195 bahwasanya firman Allah diwahyukan kepada Jibril dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, betul ya? Kau, Jibril dulu. Waduh, kenapa orang mau diwahyukan kamu kepada takut? Jibril? Saya nggak takut. Kenapa diwahyukan kepada Jibril? Berarti Jibril Nabi. Allah Maha berkuasa di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16. Allah berkuasa atas kehendaknya. Kamu jangan ngatur-ngatur Tuhan. Emang kamu siapa? Tadi ngatur-ngatur kau bilang Tuhanmu mau mengatur sang Tuhan pencipta. tidak bisa. Dan dulu, emang kamu siapa harus mengatur sang pencipta? Tadi kan kamu mengatur sang Kamu jangan pencipta. ngatur-ngatur sang pencipta, Kau deh. bilang menciptakan. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lebih hebat dari dia? Kutanya. Mana yang tertulis seperti itu di dalam Al-Quran? Silakan. Nah, sama lagi. Sorry. Bukan itu. Seperti di Lukas 1:37 tadi yang kamu mau kabur. Bukan, saya pasang kipas jadi enggak ada guna, kawan. Orang-orang ini 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, pertanyaannya itu aja. Udah basi. Kan lucu ditanyanya. Lukas 1 ayat 31, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Mampu nggak Tuhanmu menjadikan Tuhan lebih hebat dari dia? Itu kan keinginan dia, bukan keinginan Tuhan. Maka saya bilang, kalau Tuhan ingin menciptakan sesuatu, Tuhan yang lebih hebat dari dia, bisa, tapi dia kan tidak ingin. Paham ya? Nah, saya tunjukkan bahwa Tuhan pernah menjadikan Musa Tuhan. Di mana Keluaran 7 ayat 1. Maka Musa dijadikan Allah sebagai Allah bagi Fir'aun. Artinya bisa kan dia menjadikan makhluk lain menjadi Tuhan? Lah, saya tanya. Sekarang di agamamu, ada nggak ayat seperti itu? Dia jawab, tidak ada. Lah, berarti Tuhanmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kan itu di firman Kristen. Berarti bagi Tuhanmu harus semua tidak mampu dia melakukan itu.
Kalau orang Kristen kan apapun bisa dilakukan Tuhan. Maka jawabannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mustahil. Kalau dia, aduh mustahil. Bisa nggak Tuhan turun ke bumi jadi manusia? Mustahil. Bisa nggak Tuhan menjadi mustahil? Semua serba mustahil. Kalau Kristen tidak mustahil. Kan itu dia bilang. Karena nggak ada ayatnya kata dia. Oke. Sekarang kitabmu sudah ditulis tangan Yesaya. Itu kau nggak ngerti konteksnya aku bilang. Memang di Quranmu ada perintah penulisan. Nggak ada. Maka dibuat situ mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Dan mengatakan ini dari Allah. Dan menjual dengan harga murah. Kan dijual harga murah itu semua kawan. Aduh sudahlah. Jadi mereka ini tidak bisa apa-apa. Ya kawan ya apa mau boleh buat. Mana perintah? Yesus adalah Tuhan. Sembahlah aku itu dari Ahmad Dedap itu. Sudah lama sekali. Oke. Buka Matius 4. Yesus berhadapan dengan iblis. Disuruh menyembah iblis. Apakah Yesus mau? Enggak mau. Tapi ditawarkan kepada iblis. Kau sujudlah kepada Tuhanmu. Enggak mau juga iblis. Pergi kawan. Maka Alkitab menjelaskan. Semua yang tidak mau sujud kepada Yesus menyembah sebagai Tuhan. Itu seperti iblis. Kan iblis lari kawan. Diam dia. Katanya enggak ku jawab. Padahal ku jawab. Oke lah kawan ya. Nanti ulang-ulang videonya ya. Kalau kalian mau mengulang nanti di YouTube. Itu tidak akan saya hapus. Dan mohon maaf saya mau jemput anak saya dulu dari sekolah ya. Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Saya nanti jam 2 ingin kuliah dulu online. Habis itu baru kita gas lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih kepada yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah mengasihi gini. Salam.